wabarakatuh. Semangat pagi, kita bisa luar biasa. Kenalkan, nama saya Saiful, saya mekanik Setore, NP saya 801161010. Pada kesempatan kali ini saya akan membuatkan video tentang remove dan install engine AC pada HD785-7. Sebelum kita memulai proses remove dan install, kita perlu melakukan preparation. Untuk preparation yang pertama adalah kita memerlukan preparation alat pelindung diri. Alat pelindung diri yang perlu kita prepare antara lain adalah safety helmet, safety glass, kemudian safety shoes, kemudian safety glove, dan juga rompi reflektor. Selain alat pelindung diri, berikutnya yang perlu kita prepare adalah tool. Untuk tool yang kita perlukan untuk pada proses remove dan install engine AC HD785-7 ini diantaranya adalah toolbox AC. Kemudian selain toolbox AC kita juga memerlukan webbing sling. Kemudian kita juga perlu beberapa e-bolt dan juga torque brand. Torque brand kita butuh beberapa kapasitas, yaitu yang 515 dan juga yang 735 serta yang kapasitasnya sampai ke 80 kg/meter. Selain tool-tool tersebut, untuk proses remove dan install ini kita juga membutuhkan dial gauge untuk pengukuran end play dari engine crankshaft. Selain itu, kita juga memerlukan special tool, yaitu tool dengan kode A06 pada shop manual, yaitu tool hanger untuk mengangkat engine HD785-7. Selain tool, berikutnya yang perlu kita prepare adalah dokumen-dokumen pendukung untuk proses remove dan install kita. Di antaranya yang pertama adalah JSA, kemudian lifting plan, kemudian JSS, kemudian kita juga memerlukan RPL, dan juga kita membutuhkan shop manual dan partbook sebagai acuan kita untuk proses remove dan install ini. Sebelum kita memulai proses remove dan install, kita juga perlu melakukan proses P5M atau briefing. Di dalam proses P5M itu kita melakukan review CSA, kita bacakan CSA dan kita review bareng-bareng supaya semua personel copy isi dari CSA dan dapat mengerti bagaimana penanggulangan safety pada pekerjaan remove dan install engine. Selain review CSA, di dalam P5M kita juga melakukan review dari lifting plan. Di review lifting plan nanti kita menjelaskan tentang proses pengangkatan yang akan terjadi pada remove dan install engine ini. Setelah review lifting plan, berikutnya kita melakukan pembagian PIC job pada pekerjaan ini. Setelah kita melakukan pembagian PIC job, yang terakhir kita melakukan doa bersama agar kita diberi kelancaran pada proses remove dan install engine AC pada D785 ini. Yang pertama yang perlu kita siapkan adalah kita parkir mobilnya di posisi parkiran yang rata. Kemudian kita pasang grip pada roda HD dan kita aktifkan switch parking brake. Kemudian kita raise down body atau kita jam vesselnya hingga mentok, dan kemudian kita pasang lock pada vesselnya. Kita pasang lock pin pada vesselnya sehingga aman ketika kita beraktivitas di bawahnya. Kemudian setelah vessel terlock, kita perlu mendisconnect baterai. Setelah mendisconnect baterai, kita juga perlu mengedrain refrigeran dari air conditioner. Sebelum kita memulai proses remove, kita juga perlu menutup keran fuel dan mengedrain coolant. Kemudian kita juga perlu mengedrain hydraulic oil pada unit ini. Kapasitas hydraulic oilnya adalah 270 liter. Setelah hydraulic tank terdrain, berikutnya kita siap untuk melakukan proses remove dan install dari engine. Ketika kita melakukan proses remove dan install, jangan lupa sebelum kita melepas komponen seperti hose ataupun komponen-komponen lainnya, pastikan kita sudah melakukan marking. Dan juga setelah kita melakukan pelepasan, pastikan kita juga sudah melakukan plugging atau penutupan pada lubang-lubang agar tidak kemasukan kotoran. Yang pertama yang perlu kita lepas ketika proses remove dan install adalah engine hood. Jadi untuk pelepasan engine hood, pertama-tama kita harus melepas terlebih dahulu hose yang ada di bawah bagian engine hood.
Penampakan hose di bawah engine hood yang perlu kita lepas dari klem-klemnya. Di situ ada hose air conditioner dan juga hose coolant. Selain itu kita juga harus melepas reservoir tank dari radiator. Lokasi dari reservoir tank yang perlu kita lepas sebelum melepas engine hood. Setelah reservoir tank terlepas dan hoses yang menempel pada engine hood sudah terlepas, berikutnya kita pasang A-bolt pada engine hood. Titik pemasangan A-bolt pada engine hood. Dan kita lepas semua mounting engine hood. Kemudian kita angkat engine hood secara perlahan dan kita turunkan. Untuk pengarahan pastikan gunakan tagline, hindari titik jepit, dan pastikan alat bantu angkat dan alat angkatnya melebihi kapasitas daripada engine hood. Untuk berat dari engine hood sendiri adalah 110 kg. Setelah melepas engine hood, berikutnya kita masuk ke langkah pelepasan dari radiator. Sebelum kita melepas radiator, kita harus melepas terlebih dahulu gat radiator. Untuk pelepasan gat radiator, pertama-tama kita lepas terlebih dahulu handrail yang berada di atas gat radiator depan. Kita lepas handrailnya, kemudian kita pasang A-bolt pada mounting handrail tersebut. A-bolt M12 kita pasang dan kita pasang belt atau sling dan kita hubungkan dengan pen. Pastikan kita menggantung terlebih dahulu guard dari radiator. Setelah kita pastikan aman, berikutnya kita lepas mounting daripada gat radiator. Untuk mountingnya berada di bagian atas menggunakan bolt M12 dan di bagian bawah sebelah kiri dan kanan. Untuk yang bagian bawah, setelah kita melepas, pastikan kita mengamankan SIM dari gat radiator itu. Jadi setelah bagian bawah terlepas, kemudian kita angkat perlahan-lahan gat radiator dan kita turunkan ke bawah ke tempat yang aman. Setelah gat radiator turun, berikutnya kita amankan SIM dari mounting gat radiator bagian bawah. Kita bisa melakukan dengan cara mengencangkan mounting tersebut sehingga SIM tidak tercecer. Setelah gat radiator terlepas, langkah berikutnya adalah kita melakukan pelepasan pada radiator. Untuk pelepasan pada radiator, ada beberapa hal yang perlu kita lepas terlebih dahulu, yaitu relatif pada radiator. Di situ kita akan melepas hoses dari cooling system, air conditioner system, dan juga steering oil cooling system. Di bagian bawah kita harus melepas piping brake cooling dan hose klem milik supply water pump. Tanda panah menunjukkan piping dan hose yang perlu kita lepas pada bagian bawah radiator. Jangan lupa selalu kita lakukan marking ketika kita melepas hose dan juga plugging setelah kita melepasnya. Untuk bagian atas, di situ ada hose dari upper tank menuju ke termostat atau pipe termostat engine. Ada 2 buah, kita harus lepas, dan juga ada 2 buah hose dari upper tank menuju ke cooling turbo, serta kita juga harus melepas hose dari upper tank menuju ke reservoir tank. Untuk bagian air conditioner system, kita harus melepas hose dari kondensor menuju ke kompresor dan juga kondensor menuju ke air dryer, serta dari air dryer menuju ke kabin. Kita juga harus melepas hose heater. Selain itu, kita juga harus melepas hose yang menempel pada stay radiator. Setelah semua hose terlepas, berikutnya kita melepas stay radiator. Untuk pelepasan stay radiator, pastikan kita sudah menggantung stay radiator terlebih dahulu. Setelah stay tergantung, berikutnya kita lepas mounting dan kita angkat. Penampakan dari stay radiator yang perlu kita lepas. Setelah stay terlepas dan hose related radiator terlepas, berikutnya kita juga perlu melepas fan guard dari fan radiator. Jadi kita lepas semua fan guardnya dan juga termasuk cover-cover dari belt alternator dan juga belt kompresor. Berikut adalah gambar fan guard dan fan short serta cover dari belt alternator dan kompresor yang perlu kita lepas. Setelah fan guard terlepas, maka radiator siap untuk diangkat. Kita pasang A-bolt pada bagian atas upper tank, kemudian kita pasang belt atau sling. Pastikan kapasitas A-bolt dan juga beltnya lebih dari berat radiator.
Untuk berat radiator sendiri adalah 950 kg. Tanda panah menunjukkan titik pengangkatan dari radiator. Setelah terpasang semua, kita angkat sedikit, pastikan dia posisi radiatornya floating, kemudian kita lepas mounting radiator. Mountingnya berada di bagian bawah. Berikut adalah penampakan mounting bagian bawah dari radiator. Dan juga ada di bagian samping yang dilengkapi dengan adjustment. Berikut penampakan mounting bracket dari radiator di sebelah samping kanan dan kiri. Untuk mounting bagian samping kita tidak bisa mengendorkan adjustmentnya, tapi kita langsung lepas pada bracket adjustment. Setelah semua mounting terlepas, kemudian kita angkat bagian radiator dan kita taruh di stand, kemudian kita mounting di stand. Setelah radiator terlepas, berikutnya kita perlu melepas front drive shaft. Berikut adalah penampakan dari front drive shaft. Berat front drive shaft sendiri adalah 50 kg. Kita lepas front drive shaft. Setelah front drive shaft terlepas, baru kita mulai masuk ke komponen related engine. Yang pertama kita perlu lepas adalah auxiliary equipment bearing atau komponen-komponen sistem elektrik pada engine. Yang perlu kita lepas adalah yang pertama wiring dari alternator. Berikut adalah penampakan dari wiring yang perlu kita lepas. Untuk angka 1 menunjukkan wiring power supply dari alternator, sedangkan angka 2 menunjukkan wiring dari kompresor air conditioner. Kemudian kita perlu melepas wiring dari kompresor AC atau kompresor air conditioner. Kemudian kita perlu melepas wiring intake heater yang menuju ke baterai. Berikut adalah penampakan dari wiring intake heater yang menuju ke baterai. Dan kita juga perlu melepas konektor dari engine oil level beserta wiringnya. Berikut adalah lokasi konektor dari engine oil level sensor. Dia berada di sebelah kiri bagian bawah. Kemudian kita perlu melepas ground dari engine, dan yang terakhir kita perlu melepas main wiring dari engine itu sendiri, yaitu wiring untuk controller engine sebelah kiri dan kanan. Lokasi dari controller engine berada di bagian belakang sebelah kiri dan kanan. Kita lepas semua klemnya dan kita posisikan di tempat aman. Setelah pelepasan wiring itu, pastikan kita melakukan cycle pada wiringnya dan kita posisikan di posisi yang aman sehingga wiring aman dan tidak mengalami kerusakan atau terkena air. Setelah wiring semua terlepas, kita masuk ke air system. Kita melepas duct intake. Berikut adalah penampakan dari intake air ducts. Untuk pelepasan duct intake, pertama-tama kita perlu melepas semua elbow yang berhubungan dengan duct intake. Dua elbow di bagian output duct intake yang menuju ke turbo harus kita lepas. Kemudian juga 3 buah elbow dari air cleaner menuju ke duct intake. Selain elbow tersebut, kita juga harus melepas konektor dari duct indikator. Setelah elbow dan juga konektor duct indikator terlepas, berikutnya kita lepas mounting dari duct intake dan kita angkat menggunakan front truck. Setelah kita melepas intake, berikutnya kita melepas exhaust. Kita lepas konektor muffler yang menghubungkan antara turbocharger dan juga muffler. Gambar ini menunjukkan lokasi dari konektor exhaust yang menghubungkan muffler ke turbocharger. Di belakang engine terdapat 2 buah konektor muffler. Kita lepas keduanya, kemudian kita lakukan plugging pada sisi muffler maupun sisi turbo. Setelah kita melepas bagian-bagian dari exhaust, berikutnya kita masuk ke bagian-bagian dari fuel system. Untuk fuel system ada beberapa hose yang perlu kita lepas, antara lain hose dari priming pump ke feed pump, 2 buah hose return, yang satu adalah overflow dari supply pump dan yang satu adalah return dari injektor. Dan berikutnya kita perlu melepas hose dari feed pump ke fuel filter. Kemudian kita lakukan pelepasan pada hose dari water separator ke fuel tank. Terakhir kita perlu melepas hose dari supply pump ke fuel filter.
Jadi untuk hose ini ada di sebelah kiri dan kanan. Komponen hose yang perlu dilepas sama dan jumlahnya juga sama. Berikut adalah penampakan related dari hose fuel yang harus dilepas pada engine sebelah kiri. Nomor 29 adalah hose antara priming pump ke feed pump. Nomor 30 adalah hose overflow yang terhubung ke supply pump, dan juga hose nomor 31 adalah hose return dari injektor. Sedangkan nomor 32 adalah hose antara feed pump ke fuel filter, dan nomor 33 adalah hose antara fuel filter ke supply pump, dan nomor 34 adalah hose dari fuel tank ke water separator. Dan berikut adalah penampakan related hose fuel pada engine sebelah kanan. Untuk nomor 35 adalah hose antara priming pump ke feed pump, dan nomor 36 adalah hose overflow untuk supply pump. Nomor 37 adalah hose return dari injektor. Nomor 38 adalah hose antara feed pump ke fuel filter. Nomor 39 adalah hose antara supply pump ke fuel filter. Dan nomor Selain di bagian kiri dan kanan, kita juga perlu melepas hose fuel di bagian belakang yang berada di engine controller. Setelah hose fuel terlepas, berarti semua related engine sudah kita lepas dan engine siap untuk diangkat. Jadi sebelum mulai pengangkatan engine, kita perlu memasang tool A06. Berikut adalah contoh gambar dari tool A6 yang sudah terpasang pada engine AC. Kita lepas terlebih dahulu hanger di bagian belakang engine dan kita ganti dengan toolnya, dan untuk bagian depan tool tersebut menggunakan hook itu akan kita sangkutkan ke hanger bagian depan. Namun untuk sebelum kita memasang itu, kita perlu melepas bracket dari tapping cooling turbo karena bracket tersebut menghalangi. Setelah tool tersebut terpasang, kemudian kita gantung engine menggunakan crank truck, dan kita mulai melepas dari mounting dari engine. Pastikan kita sudah membeli marking ya pada bracket engine karena mencegah untuk tertukar. Setelah kita lepas mounting engine, berikutnya kita mulai proses pengangkatan. Kita angkat engine secara perlahan dan pastikan engine sudah rata sejajar dan titik beratnya berada di tengah. Jangan lupa untuk mengarahkan engine, kita menggunakan tagline supaya menghindari titik jepit atau resiko tangan terjepit. Kita angkat engine perlahan-lahan, kemudian kita keluarkan dari sasis dan kita taruh di stand. Pada saat proses pengangkatan, pastikan komunikasi antara mekanik yang mengawasi proses pengangkatan dan juga rigger serta operator crane terjalin dua arah, dan pastikan selalu berkomunikasi dengan baik. Dan untuk aba-aba pengangkatan, pastikan hanya rigger yang memberi aba-aba. Jadi ketika kita mau memberi aba-aba, kita cukup memberi aba-aba ke rigger dan rigger yang akan menyampaikan ke operator. Setelah engine berada di stand, kita mounting engine-nya. Setelah engine terlepas, langkah berikutnya kita melakukan cleaning area sasis atau sasis area engine. Jadi kita bersihkan, kita washing, pastikan semuanya bersih. Kemudian kita lakukan inspeksi apakah ada crack pada bagian bracket mounting engine atau tidak. Setelah kita lakukan pembersihan dan juga kita lakukan inspeksi dan aman, kita siap untuk melakukan proses pemasangan engine baru. Setelah proses cleaning dan inspection selesai, kita siap untuk melakukan pemasangan engine. Sebelum kita melakukan pemasangan engine baru, pastikan kita sudah mengecek kelengkapan dari engine, related engine. Kemudian kita juga harus melakukan pengecekan end play dari engine sebelum pemasangan. Untuk pengecekan end play dari crankshaft engine, kita lakukan 2 kali. Yang pertama kita lakukan pada saat rear damper belum terpasang. Kemudian kita juga harus melakukan pengecekan end play kembali pada saat rear damper engine telah terpasang. Dan juga pastikan kita sudah memasang rear damper dari engine, dan pastikan damper sudah terpasang dengan benar dan sudah di top dengan benar. Setelah proses cleaning dan inspection dari sasis tempat mounting engine selesai,
berikutnya kita siap untuk masuk ke proses pemasangan. Sebelum pemasangan kita pastikan sudah memprepare bracket dan juga rubber dari engine, rubber casing dari engine. Pastikan kita mengganti rubber casing dari engine ya, karena itu merupakan part rank A. Kita mulai mengangkat engine dan memposisikan di bagian chassis. Kemudian kita turunkan secara perlahan-lahan. Pada saat proses pengangkatan, seperti saat proses pelepasan tadi, pastikan kita menggunakan tagline untuk pengarahan dan pastikan komunikasi antara semua personil yang terlibat dan juga rigger dan operator terjalin. Dan untuk pengarahan pastikan hanya rigger yang memberi arahan. Setelah posisi engine duduk, kemudian kita lakukan pemasangan mounting. Setelah mounting masuk, kita lakukan pengencangan pada mounting engine, kita lakukan pengetokan mounting engine. Untuk tork dari mounting engine sendiri adalah 35 sampai 43,5 kg/meter. Jumlah mounting engine dari engine HD785-7 ini adalah 8 buah mounting. 2 di bagian depan kanan, 2 di bagian depan kiri, 2 di bagian belakang kanan, dan 2 di belakang kiri. Dan berikut adalah penampakan dari mounting bagian depan sebelah kiri. Setelah mounting engine kita tork, kita masuk ke proses berikutnya, yaitu proses completed. Sebelum completed, kita lakukan proses alignment terlebih dahulu antara input shaft dari transmisi dan output shaft dari engine. Berikut adalah tool C1 yang digunakan untuk proses alignment dari output shaft engine ke input shaft transmisi. Untuk penyimpangan yang diizinkan maksimal adalah 3 mm. Kita pasang tool alignment dari engine dan transmisi, kemudian kita lakukan pengecekan alignment dari pelurusan dari engine, output shaft engine dan juga input shaft transmisi. Setelah tool tersebut masuk dan keluar semut, kemudian kita lakukan pemasangan drive shaft. Tetapi apabila tool tersebut tidak smooth masuk dan keluar, maka kita harus melakukan alignment. Untuk alignment sendiri kita bisa melakukan penambahan atau pengurangan sim pada transmisi mounting. Toolnya sendiri sesuai yang di shop manual ya, dengan kode D1. Setelah kita pastikan posisi engine dan transmisi center atau lurus, berikutnya kita melakukan pemasangan drive shaft. Untuk pemasangan drive shaft, kita pastikan bolt mounting drive shaft itu kita berikan LT2 ketika pemasangan, dan kemudian kita lakukan pengetokan. Untuk tork dari bolt drive shaft itu adalah 50 sampai 62 kg/meter. Berikut adalah lokasi dari front drive shaft. Pada saat pengetokan, pastikan pengetokan dilakukan secara menyilang. Pastikan setelah kita melakukan pengetokan, kita berikan marking bahwa baut tersebut atau mounting tersebut telah kita lakukan tork. Setelah drive shaft terpasang, berikutnya kita masuk ke proses completed related part dari fuel system. Seperti yang kita lepas tadi, di sebelah kiri dan di sebelah kanan kita pasang kembali hoses yang sudah kita lepas tadi sesuai dengan markingnya. Dan jangan lupa kita lakukan penggantian o-ring, karena o-ring dari hoses tersebut merupakan komponen rank A. Dan kita lakukan pengencangan semua hose tersebut sesuai dengan standar pengencangan pada shop manual, dan pastikan kita juga memasang kembali klip dan klem dari hose tersebut. Setelah kita completed hose fuel di sebelah kiri dan kanan dan juga di bagian belakang engine, berikutnya kita masuk ke proses completed related part dari exhaust system. Untuk exhaust system, karena tadi kita melepas hanger engine sebelah belakang yang juga merupakan bracket dari exhaust pipe, maka kita pasang kembali bracket hanger bagian belakang tersebut dan kita tork mountingnya. Kemudian kita pasang exhaust pipe.
yang menghubungkan antara muffler ke turbo cas. Untuk torque dari exhaust pipe tersebut adalah 14 sampai 16 Nm. Jadi kita torque sesuai standarnya, kemudian kita pastikan tidak tertukar, pastikan kita pasang sesuai dengan marking yang kita berikan pada saat proses pelepasan. Kemudian kita juga perlu melakukan completed related part, yaitu bagian intake. Nah, kita pasang terlebih dahulu air intake ducts pada bagian atas engine. Kita mounting dan kita top, kemudian kita pasang 3 buah elbow yang dari output air cleaner ke intake ducts, dan juga kita pasang 2 buah elbow yang dari output intake ducts menuju ke turbo cas. Untuk torque dari klem intake adalah 8,8 Nm. Setelah bagian intake, berikutnya kita perlu melakukan completed pada bagian auxiliary equipment bearing. Jadi kita lakukan completed pada bearing-bearing yang sudah kita lepas. Kita pasang kembali main bearing dari engine yang merupakan bearing utama dari controller engine. Kita pasang sesuai dengan marking yang sudah kita berikan, dan juga kita harus memasang kembali klem-klem dari bearing tersebut. Pastikan sebelum kita memasang konektor controller, kita bersihkan konektor menggunakan kontak cleaner, dan kemudian kita pasang controller dan kita eratkan sesuai standar. Selain main bearing, berikutnya kita juga harus memasang kembali ground engine. Pastikan permukaan ground bersih dan permukaan chassis yang bersentuhan dengan ground juga bersih. Apabila terdapat karat atau kotoran, kita bersihkan terlebih dahulu. Kemudian kita pasang juga wiring starting motor. Kita pasang seperti marking yang sudah kita berikan. Pastikan spoon kondisi bersih, tidak ada kotoran menempel, debu ataupun karat yang menempel. Apabila ada, kita bersihkan terlebih dahulu. Kemudian kita juga memasang wiring dari power supply alternator. Dan yang terakhir, kita juga harus memasang wiring dari air heater intake menuju ke baterai. Pastikan sekun dari air heater intake-nya bersih dan juga tidak ada kotoran. Apabila terdapat kotoran, jangan lupa kita selalu bersihkan terlebih dahulu, karena itu akan mempengaruhi konektivitas dari bearing tersebut. Setelah bearing terpasang, kita kembali masang radiator. Untuk pemasangan radiator, kebalikan dari proses pelepasan tadi ya. Pertama kita angkat radiator perlahan dan kita akan menggunakan tagline. Kita posisikan radiator ke tempat bracketnya, kita turunkan perlahan-lahan. Pastikan dia tidak terbentur ataupun tersangkut karena bisa merusak radiatornya. Kita turunkan perlahan-lahan, dan setelah duduk kita pasang mounting bagian bawah terlebih dahulu. Kemudian kita kencangkan dan kita torque sesuai standar kekencangan pisau manual. Kemudian kita pasang juga bracket bagian atas dan kita torque sesuai kekencangan standar pisau manual. Ya, setelah bracket bagian bawah dan atas sudah kita pasang dan kita kencangkan, kita lakukan completed dari related part radiator yang berupa 2 buah hose bagian bawah milik coolant dan 1 buah hose milik brake cooling. Dan di bagian atas juga kita pasang semua hose radiator yang dari termostat menuju upper tank ada 2, dan juga ada hose dari upper tank menuju ke cooling tubuh ada 2 biji. Kemudian kita juga pasang semua klem-klemnya seperti marking sebelumnya, dan kemudian kita juga harus melakukan completed hose air conditioner yang dari kondensor menuju ke air dryer, dan juga kondensor menuju ke kompresor, serta dari air dryer menuju ke kabin. Kita juga harus melakukan completed hoses yang kita lepas tadi dari air steering cooling. Dan pastikan setiap memasang hose kita sesuaikan dengan marking yang sudah kita buat, dan kita ganti o-ring dari hose tersebut. Serta kita lakukan inspeksi terlebih dahulu apakah hose tersebut mengalami kerusakan atau tidak. Dan
pastikan kita juga memasang kembali klem-klem yang sudah kita lepas, klem atau clip yang sudah kita lepas dari hose, dan hose tersebut harus melewati jalur yang sesuai dengan posisi yang kita lepas tadi. Setelah radiator komplit, berikutnya kita memasang stay bagian atas radiator. Kita pasang mountingnya dan kita top sesuai top standar shop manual. Kemudian kita memasang kembali gas radiator. Pastikan SIM sesuai lokasinya, SIM sebelah kiri dan kanan tidak tertukar. Kemudian kita top mounting bagian bawah gas radiator dan juga bagian atas. Dan yang terakhir kita pasang lagi engine hood beserta air tank reservoir dan hose yang melewati engine hood. Setelah semua completed, kita pastikan lagi melakukan final check dan kita pastikan semua hose yang kita lepas sudah terpasang dengan benar dan diklaim atau dipasang klipnya sesuai dengan lokasinya. Setelah itu kita lakukan pengisian oli engine sesuai dengan levelnya. Dan setelah itu kita juga perlu melakukan bleeding fuel pada unit ini. Untuk proses bleeding fuel sendiri, caranya adalah dengan cara membuka bleed air valve ada di sebelah kiri dan kanan engine. Kemudian kita buka juga kran fuel yang berada di bawah fuel tank. Kemudian kita nyalakan switch bleeding pada yang berada di bagian kiri engine, di sasis tengah bagian kiri engine, di bawahnya water separator. Setelah itu kita juga harus mengisi coolant kembali sesuai dengan levelnya dan mengisi hidrolik tank kembali sesuai dengan levelnya. Untuk pengisian fluida ini perlu kita lakukan pengecekan ulang setelah engine running sebentar ya. Jadi setelah kita lakukan pengisian sesuai level, kita running sebentar dan kita cek kembali levelnya. Apabila dia kurang, kita lakukan penambahan lagi, baru kita melakukan running. Setelah kita pastikan semua fluida aman, kemudian kita lakukan tes performance dari engine. Kita lakukan PPM sesuai dengan sheet pada MCR dan pastikan kondisi engine-nya sesuai dengan standar. Setelah kita melakukan PPM, maka proses remote dan install telah selesai. Demikian video remote dan install engine SI pada HD 785 dari saya. Kurangnya mohon maaf. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, kita bisa luar biasa.